Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. So, pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang Matic teman-teman atau Polygon. Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputaran Matic dan update terkini seputaran Matic teman-teman. Before I start, disclaimer ya teman-teman bahwa saya bukan financial advisor dan this is not financial advice. So hopefully teman-teman bisa gunakan video ini sebagai bagian dari pembelajaran teman-teman terhadap technical analysis bagi yang baru, dan untuk yang sudah berpengalaman boleh banget kita sharing-sharing melalui kolom komentar. So without any further ado, langsung aja kita masuk ke dalam kontennya. Pertama teman-teman, saya mau nge-remind teman-teman bahwa kemarin itu saya ada sempat nge-create analysis about Matic ya. Saya bilang di sini bahwa berpotensi ke rebound karena adanya level Fibonacci 61,8% golden ratio yang berpotensi menjadi support kuat daripada Matic atau Polygon. Lalu saya juga sempat mention teman-teman bahwa berpotensi bergerak membentuk Three River Morningstar, yaitu salah satu price action yang berpotensi menjadikan ini sebagai pertanda rebound daripada penurunan yang terjadi kemarin teman-teman gitu. Dan ini bentuknya ya downtrend reversal pattern ya, large down candle, doji represent, dan long white candle gitu, representing buyers taking control. Cuman permasalahannya kalau misalkan saya lanjut, teman-teman bisa lihat ya, ini kan sebenarnya dari green candle-nya mungkin sekitar 50% aja teman-teman ya. Artinya mungkin nggak terlalu strong banget untuk sebagai sebuah pertanda downtrend reversal yang terjadi pada penurunan ini teman-teman. So, kita langsung masuk ke dalam kontennya. Enough with the review. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman ya, saya mau remind kembali bahwa kita tertahan di atas level exponential moving average 55, dan good newsnya adalah kemarin itu kita rebound dari level tersebut teman-teman. Oke, seperti yang udah saya bahas beberapa kali sebelumnya, kita expect dia bermain tetap di atas exponential moving average ini gitu. Dan karena kita sekarang berada di antara exponential moving average 55 dan juga 21, kemungkinan kita akan terkonsolidasi teman-teman sebelum either itu kita bisa rebound atau mungkin breaknya ke bawah teman-teman ya. Nah, itu untuk kemungkinan yang bisa terjadi terhadap si Matic itu sendiri teman-teman. Nah, secara Elliott wave kita masih expect dia bisa jadi C wave-nya atau end of the correction wave, dan menjadi potentially wave 2 daripada wave 1 yang terbentuk di sini teman-teman. Oke? So, kalau misalnya tadi itu wave 2, berarti kan nextnya adalah wave 3, dan wave 3-nya itu biasanya tinggi sekali teman-teman. Masih sama seperti senario saya beberapa saat lalu saya sempat bahas. Sorry, saya kembali dulu ke time frame 1 jam. 1 harinya. Oke. Now, kalau misalkan kita mau cari tahu kira-kira sejauh mana dia bisa terbang teman-teman, sejauh mana dia bisa menguat teman-teman, kita bisa gunakan trend Fibonacci extension ya. Saya tarik dari sini dan kita tarik ke swing low-nya, dan kita bisa lihat price itu tertingginya berada di kisaran 3,8 dolar teman-teman, dan ini sudah saya sempat bahas di video-video saya yang sebelumnya. Jadi ini untuk merefresh kembali supaya teman-teman dapat gambaran terhadap apa yang akan terjadi jika si Matic-nya itu terbang gitu ya, atau nge-fly gitu teman-teman, rebound. Nah, oke. By the way, ini adalah kondisinya teman-teman, Three River Morningstar yang terjadi. Sayangnya 50% aja ini kira-kira ya, nggak benar-benar long white candle. Makanya di sini kita kelihatan ada rejection teman-teman terhadap si terhadap si Fibonacci-nya ya. Jadi kalau misalnya saya tarik garis kayak gini teman-teman, oke. So kita bisa cari tahu potential level yang mungkin bisa menjadi resistance daripada si Matic itu sendiri teman-teman. Nah, di area ini adalah level 50% ya dari Fibonacci, dan next one-nya adalah 61,8% golden ratio, dan itu berada di kisaran 1,477 teman-teman. Nah, selain daripada itu saya pengen kasih masukan lagi teman-teman. Jadi di sini kita berpotensi ngebentuk semacam resistance line ya, yang terhubung antara highest level di sini, oke, dan second level di sini. Kalian bisa lihat ya, ini benar-benar respected banget, dan second touch-nya itu, dan possibility kita akan ketemu di sini teman-teman ya. Kalau seandainya dia successfully breakout si 50% Fibonacci retracement itu. Dan untuk kita ngelihat si Matic itu meneruskan penguatan, dia wajib banget untuk close strong di atas level resistance line ini teman-teman.
Oke, dan mungkin kita akan ngetes level 61,8% sekaligus exponential moving average dan kawan-kawannya, barulah kita mungkin bisa melihat either to decline atau next scenario ya dia sedikit ke retest dan seperti yang biasa terjadi market rebound teman-teman. Oke. So by the way, kenapa saya bisa bilang begitu teman-teman? Karena potensi kita saat ini cukup kuat gitu. Dimana kita sendiri juga kan baru aja breakout si ini ya, sebenarnya falling wedge pattern yang terbentuk di sini teman-teman. Dan kalau misalkan dia breakout falling wedge pattern itu, supposed to kita bisa ngelihat si market matic itu seharusnya mengalami rebound yang cukup signifikan gitu. Cuman pada kenyataannya kan kita terpukul mundur akibat pelemahan yang terjadi terhadap Bitcoin, diduga juga berakibat atau merupakan salah satu akibat dari penguatan DXY atau US Dollar Index gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini teman-teman, ini adalah beberapa level yang kita perlu perhatikan terhadap si matic. Jadi kalau misalkan let's say skenario-nya terburuknya gimana kalau misalkan dia ternyata itu fail to rebound ya kan, dan dia meneruskan penurunannya, dan next level kita bisa lihat di sini ada beberapa level yang berpotensi menjadi next target daripada si matic kalau misalkan dia gagal mempertahankan level support yang ada di sini, dan itu berada di kisaran 1,1 dollar teman-teman dari pergerakan si matic itu sendiri ya. Nah, kalau misalkan secara trendline secara daily sebenarnya kita bisa lihat kembali lagi kita bisa lihat bahwa si level 1,1 dollar ini juga merupakan level bottomnya di kisaran pergerakan di sini teman-teman. Oke, so itu bisa kita consider banget sebagai salah satu level support yang berpotensi menahan pergerakan matic if only dia breakout si exponential moving average 55 dan juga si sedikit channel ya atau uptrend channel yang terbentuk di kisaran daily time frame itu teman-teman. Oke, so itu aja mungkin seputaran quick update terhadap si matic. Satu hal yang pasti kita ngelihat di sini saat ini ya, saya akan gambar ulang untuk si Fibonacci-nya supaya kalian ada gambaran. Oke, ini dari pergerakan terakhir kemarin ya, kita ngelihat si matic yang sudah pasti dia tertahan terhadap si Fibo level 61,8%. Nah, maka ini akan kita tandain sebagai salah satu level support pentingnya. Oke, di sini ya teman-teman ya. Nah, lalu untuk level resistance ya kita akan tandai di sini teman-teman. Oke. Nah, ini menjadi level resistance penting karena ini juga terkombinasi antara Fibonacci 50% sekaligus trendline atau semacamnya kita bisa bilang downtrend channel yang terbentuk di sini teman-teman ya. So, either way dia akan breakout antara kedua resistance atau support ini. Ya, either dia breaknya ke atas atau dia breaknya ke bawah gitu teman-teman. Nah, both saya udah kasih kira-kira gambarannya untuk target-targetnya teman-teman, berada di kisaran kurang lebih, saya tandain lagi di sini ya, ini sekitar 1,1 dollar, atau kalau misalnya kita break ke atas dan kita akan nge-retest beberapa level-level penting di sini teman-teman. Alright, so itu aja untuk update seputaran matic. Hopefully kita masih bisa stay above this channel support level dan bisa meneruskan penguatannya gitu ya. Oke, by the way untuk short term kita lihat di sini lebih baik teman-teman stay neutral dulu ya, tunggu sampai breakout terjadi baru kita take action gitu. Nah, actionnya ya either antara dia long atau short ya, depend on breakoutnya kemana teman-teman. Kalau ini short berarti ya kurang lebih targetnya kayak gini teman-teman, kita bisa nge-shorting. Kalau misalnya untuk long ya otomatis kita bisa lihat ya dari breakout di sini teman-teman. Oke. Nah, ini kurang lebih ya untuk pergerakan si matic. First target di sini, second dan third di sini teman-teman, atau bahkan di atasnya karena kita expect dia nge-create yang namanya low, higher high, higher low ya. Dari sini kan higher high nih ya. Tuh higher low, higher high, higher low dan seterusnya gitu. Oke. So itu aja seputaran matic. Hopefully video ini bisa membantu teman-teman semua, dan jika teman-teman berkenan boleh bantu saya juga dengan memberikan likes dan bisa komen di kolom komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke, I'll see you guys again in the next video. Happy weekend, bye bye.